Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Wiwi Widianti SPMM untuk mata kuliah Akuntansi Koperasi dan UMKM. Pada pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada yang sesuai dengan SAK UMKM. Nah, untuk jenis-jenis laporan keuangan menurut SAK UMKM itu ada beberapa ya. Yang pertama kita bahas tentang laporan posisi keuangan pada akhir periode. Jadi laporan keuangan itu disajikan dengan isinya aset, liabilitas, ekuitas, entitas pada setiap akhir periode laporan. Nah, pos-pos yang mencakup laporan posisi keuangan itu ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Nah, pada SAK UMKM ini tidak ada format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya ya. Tetapi penyajian pos-pos aset entitas itu biasanya diurutkan berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh temponya. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Isi dari laporan keuangan itu ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Ada 7. Nah, entitas diklasifikasikan sebagai aset lancar itu jika ada 4, diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas. Yang kedua, dimiliki untuk diperdagangkan. Yang ketiga, diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Atau yang keempat nih, berupa kas atau setara kas kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode. Jadi inti dari aset lancar itu adalah diperkirakan dan direalisasikan itu liabilitasnya diselesaikan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun setelah akhir periode pelaporan. Jika lebih dari 1 tahun itu tidak dihitung sebagai aset lancar. Yang berikutnya adalah mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek. Kalau tadi kan sebagai aset ya, ini jangka pendek. Sebenarnya sama dengan yang aset tadi. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal, sama kan? Dimiliki untuk diperdagangkan. Kewajiban akan diselesaikan. Sebenarnya sama, hanya kata-katanya diganti. Diharapkan akan direalisasikan, kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu. Nah, kalau yang keempat juga sama, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, laporan laba rugi selama periode. Laporan laba rugi itu menyediakan atau menyajikan informasi kinerja keuangan entitas, terdiri dari penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Jadi pada SAK UMKM ini laporan rugi laba itu berupa kinerja keuangan entitas untuk suatu periode, ya, satu periode. Nah, pos-pos yang mencakup laporan rugi laba rugi entitas itu ada pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Ada 3. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Nah, pada SAK UMKM 2016 ini
Catatan atas laporan keuangan itu berupa suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, sesuai dengan ikhtisar kebijakan akuntansi, dan sesuai dengan informasi tambahan serta rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi penggunanya, gitu, dalam memahami laporan keuangan. Jadi jenis informasi tambahan dan rincian ini tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas tersebut. Jadi setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dengan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada pengakuan unsur laporan keuangan. Ya, pengakuan unsur laporan keuangan itu merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur. Jadi untuk aset itu diakui jika atau ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut sehingga memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Kalau aset tidak diakui, itu jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluarannya terjadi. Nah, begitu. Kemudian liabilitas itu diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dan dapat diukur secara andal. Itu ya. Nah, untuk penghasilan itu diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang telah terjadi. Kemudian kalau beban itu diakui jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan telah terjadi. Penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Nah, di sini pengukuran itu merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, mengakui liabilitas, mengakui penghasilan, dan mengakui beban di dalam laporan keuangan. Jadi dasar pengukuran unsur laporan ini adalah biaya historis. Tahu ya, biaya historis itu adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Jadi biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayar untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan normal. Yang berikutnya adalah penyajian wajar. Nah, penyajian wajar itu untuk mensyaratkan penyajian jujur. Penyajian wajar itu terbentuk dari penyajian jujur atas pengaruh transaksi, gitu. Pengaruh transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya sepertinya kebanyakan teori ya. Sepertinya lebih banyak teori daripada praktek-praktek. Jadi mungkin agak-agak membosankan karena nggak ada hitungannya, atau malah Anda malah senang kalau nggak ada hitungannya. Jadi tugasnya tidak ada hitungan. Ya, itu pilihan ya.
Semoga bermanfaat, semoga Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.